Jadi Telkom University itu adalah suatu bentuk yang mestinya kita inginkan, jadi amanah dari rencana jangka panjang Institut Teknologi Telkom maupun rencana jangka panjangnya YPT, itu bahwa suatu ketika IT Telkom dan juga institusi di bawah YPT itu akan bertransformasi menjadi Telkom University. Jadi secara umum itu adalah amanah dari ini. Nah, sekarang masalahnya kan kapan itu harus dibentuk, kemudian prosesnya seperti apa dan seterusnya. Itu yang alangkah baiknya itu bisa kita share, kita diskusikan ke seluruh sivitas akademika ini dengan baik. Oke, jadi tujuan utama dari dibentuknya Telkom University itu adalah amanah bagaimana institusi ini harus berubah menjadi world class university. Jadi world class university padahal tidak harus universitas, tetapi ciri-ciri world class itu mestinya harus dipakai atau digunakan, direpresentasikan itu menjadi sesuatu universitas yang besar. Jadi besar di sini tidak hanya besar secara size saja, tetapi juga besar secara kualitas. Jadi lebih ke quality. Jadi sehingga kalau bicara tujuan Telkom University itu tidak bisa dihindarkan, itu adalah tujuan kita mentransformasikan institusi ini menjadi world class. Sehingga parameter-parameter yang ada di sana itu mau tidak mau adalah parameter yang juga berkaitan dengan parameter world class. Ini kan ekspresi world class tentunya kita sama-sama tahu bisa dari sisi pemeringkatan saat ini kan ada Webometric, ada Shanghai Jiatong, ada Time Higher Education Ranking dan seterusnya. Semuanya punya plus minusnya, punya kelebihan kekurangan. Tetapi satu lagi yang kita tidak boleh lupa itu adalah harus dihubungkan dengan visi institusi ini. Jadi nggak boleh juga kita asal bicara world class nomor sekian, ranking sekian, tapi itu ternyata jauh dari visi institusi ini. Jadi khususnya saya perlu jelaskan lagi, visi Institut Teknologi Telkom pada dasarnya ada 3. Jadi yang pertama adalah menjadi universitas kelas dunia yang mempunyai tata kelola yang excellent, governance yang excellent. Yang kedua adalah menghasilkan alumni yang cerdas, yang mempunyai talenta yang luar biasa untuk bisa berkompetisi di dunia internasional atau di global. Nah, tujuan ketiga adalah memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi itu otomatis juga menjadi tujuan dari world class university dan harus ditransformasikan menjadi tujuan Telkom University. Yang pasti adalah yang pertama adalah tuntutan dari global. Dunia global itu berubah terus dengan cepat ini kan. Jadi tingkat kompetisi persaingan pendidikan tinggi itu sudah seperti di industri gitu. Jadi artinya competitiveness dari suatu lembaga pendidikan tinggi itu tidak terhindarkan, harus membuat kita ya serius menangani, lebih serius, lebih bekerja keras untuk kita siap untuk itu. Yang pertama itu jadi global. Yang kedua adalah opportunity, kesempatan, karena opportunity yang ada, kesempatan transformasi di Indonesia ini juga lagi lakukan transformasi. Jadi diantaranya fakta-fakta di negara kita itu termasuk salah satu dari negara anggota G20 atau G20. Itu adalah 20 negara di dunia, dari mulai negara maju sampai negara berkembang, tetapi 20-20-nya itu potensi mempunyai kekuatan ekonomi yang paling menginfluence, paling bisa mengubah persaturan dunia. Indonesia adalah bagian dari anggota itu. Di antara anggota yang lain ada Amerika, Jepang, China dan seterusnya. Nah, unfortunately, sayangnya kita dari G20 itu kebetulan peringkat nomor 20 dari semuanya, dari ekonomi, dari pendidikan dan seterusnya. Nah, disitulah sebenarnya pemerintah kita itu juga sudah mencanangkan yang disebut melalui MP3EI,
Master Plan Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia, itu yang sudah dicanangkan kira-kira setahun yang lalu oleh Presiden. Itu mengamanahkan tingkat akselerasi, jadi percepatan yang tinggi khususnya di pembangunan ekonomi itu dalam koridor-koridor. Nah, salah satu yang opportunity yang besar itu adalah bangsa ini menginginkan transformasi atau akselerasi yang lebih cepat di bidang pengembangan SDM, sumber daya manusia. Nah, disitulah sebenarnya opportunity kita untuk masuk lebih kencang, tentunya dengan kualitas yang lebih baik gitu ini. Jadi itu yang kedua. Kemudian alasan lagi yang ketiga itu adalah transformasi itu adalah untuk internal, ini lebih internal driven. Jadi YPT itu sudah mempunyai beberapa lembaga pendidikan, ada 4, IT Telkom, IM Telkom, Poltek Telkom, dan STISI Telkom. Kemudian dan saat yang bersamaan ini Dewan Pembina, dalam hal ini Direksi PT Telkom menginginkan merge di level yayasan YSPT. YSPT itu mempunyai 3 pendidikan tinggi, 2 akademi telekomunikasi di Jakarta dan Purwokerto, dan 1 akademi pariwisata di Bandung. Kemudian mempunyai sekian SMK dan SMA, sekian SMP, dan sekian puluh SD maupun TK. Nah, tentunya begitu ini di merge yayasan dalam satu yayasan, itu perlu pengaturan yang lebih ini. Tidak mungkin, misalkan sederhananya, tidak mungkin ini kita bicara jangka panjang, Rektor IT Telkom duduk berdiskusi dengan kepala Taman Kanak-kanak Papua gitu. Ini kan nggak mungkin, itu bukan nggak boleh, tapi nggak mungkin, itu nggak. Jadi artinya harus ditata lembaganya. Nah, salah satu penataannya itu adalah simplifikasi dalam artian positif ya, dalam artian positif untuk menuju effectiveness dan efisiensi yang tinggi. Itu lembaga ini harus diatur. Di antaranya yang digagas atau dirumuskan oleh YPT bersama-sama dengan pimpinan lembaga-lembaga itu adalah ya tadi keluarlah salah satu alternatifnya adalah transformasi menjadi Telkom University. Lembaga pendidikan tinggi itu di merge ini kan. Ya, tujuan di merge-nya tadi untuk memperbesar effectiveness, size-nya diperbesar tapi makin efektif, sekaligus dalam saat yang bersamaan di dalam harus meningkatkan efisiensi. Jadi ada 3 itu. Saya sebagai pribadi maupun sebagai rektor tentunya saya bertanggung jawab karena saya diberi amanah atas nama Tuhan, saya disumpah sebagai rektor, itu disumpah atas nama Tuhan untuk memajukan institusi ini. Tetapi saya juga berkewajiban untuk mengajak teman-teman kita lebih maju lagi, bertransformasi ini lebih maju lagi. Memang ada banyak banyak alasan-alasan ya, khususnya alasan, kalau bahasa saya alasan romantisme dan sentimental gitu. Bagaimana dulu STT Telkom yang dinikahkan terus berubah jadi Institut Telkom, sekarang harus berubah. Bagi saya perubahan itu adalah suatu keniscayaan, harus berubah. Jadi lupakanlah. Saya sendiri juga punya, teman-teman semua tahu lah, publik semua tahu bahwa Politeknik Telkom itu yang mendirikan saya gitu. Jadi pasti saya punya ikatan emosional yang tinggi, tapi nggak mungkin saya akan di sana terus menerus. Begitu pula saya adalah lahir, karir saya sangat panjang di STT Telkom yang sekarang jadi Institut Teknologi Telkom. Nggak mungkin juga saya akan terus menerus di sini, nggak mungkin ini. Jadi mohon itu agak dikecilkan makna itu, tapi kita harus berpikir yang tadi saya sampaikan, tujuan-tujuan yang lebih besar, rencana-rencana yang lebih besar. Secara transformasi ini memang tidak terhindarkan karena rumusan dari atas juga sudah menyampaikan, meskipun saya selalu orang yang sangat kritis terhadap apapun yang datang dari YPT maupun dari Dewan Pembina, dari Direksi Telkom, bahwa tapi selama itu suatu untuk kebaikan, kenapa kita tidak coba ratifikasi itu, kita tidak coba pertimbangkan itu dengan baik dengan teman. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang luar biasa transformasi itu, bukan semata-mata dari atas tapi dari dalam kita sendiri. Nah, memang nanti masalahnya adalah kesiapan maupun proses itu. Tapi dari sisi kita berubah itu ya sudah sesuatu yang ini. Dan bagi saya, pesan ke saya khususnya kepada mahasiswa, jangan ketakutan dengan perubahan itu. Karena yang harus nanti kalau bicaranya
mengandai-andai nanti kalau ini nggak diakui dan seterusnya, itu ketakutan yang sangat berlebihan. Memang ada masalah itu pasti, tapi jangan mengandai-andai bahwa nanti setelah jadi TU jasanya nggak diakui dan seterusnya. Tentunya, nah justru proses yang berkualitas itulah yang nanti akan menjamin itu semua hilang, risiko-risiko seperti itu. Jadi sudah adanya kita ini kan bahwa TU engineeringnya adalah ex IT Telkom dulu dan sekarang kualitasnya ini dan seterusnya lah. Nah, kembali ke masalah personal. Jadi itu kira-kira. Saya seperti saya sampaikan ya, jadi sikap saya sebenarnya sudah saya sampaikan di forum ini beberapa waktu yang lalu BEM dengan seluruh UKM dan himpunan. Terus terakhir juga saya sampaikan di depan seluruh sivitas akademika minus mahasiswa, karena ada mungkin saya undang 7.000 mahasiswa, tetapi seluruh pegawai dari wakil rektor, dekan sampai cleaning service sudah saya ajak bicara, sudah saya gathering dan saya sudah sampaikan, termasuk ini adalah akumulasi bersama-sama dengan sikap senat institusi yang kebetulan alhamdulillah sampai detik ini rektor sebagai ketua senat dan sebagai pimpinan lembaga ini masih sangat konvergen, sangat sejalan pendapatnya dengan senat institusi, bahwa kami menginginkan proses transformasi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kami tidak bicara setuju dan tidak setuju. Mestinya itu bisa ditafsirkan bahwa karena kami menginginkan proses yang sebaik-baiknya, kami siap menuju sana. Kami siap, atau saya sendiri juga siap, kita harus bertransformasi Telkom University. Nah, siap itulah yang harus kita definisikan ini kan. Jadi bukan setuju tidak setuju ini kan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak setuju. Kita diajak kebaikan nggak setuju itu. Tetapi proses menuju ke sana itulah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau bicara kesiapan, saya harus katakan secara jujur bahwa belum ada dari 4 institusi ini yang siap perubahan ini, termasuk IT Telkom. Jadi kesiapan itu harus dilihat kita dengan hati-hati. Kalau di perusahaan yang merge itu ada proses yang disebut due diligence atau uji kepatutan, uji tuntas dan seterusnya. Sama juga ini. Di pendidikan itu risikonya lebih besar. Karena nggak mungkin ini habis merge nanti gagal kemudian kembali lagi nggak jadi merge lagi. Udah selamat tinggal, begitu IT Telkom sudah merge, IM Telkom sudah merge, itu nggak ada lagi ke depan IT Telkom dan IM Telkom. Itu jadi sejarah gitu. Nggak bisa balik lagi seperti dulu. Nah, sehingga kesiapan ini menjadi syarat dasar. Makanya kita lagi merumuskan bersama-sama, ini pimpinan bersama-sama dengan Senat lagi merumuskan sesuatu proses merge yang berkualitas, dan itu yang kita akan ajak YPT, IM Telkom, Poltek Telkom, City Telkom, ini loh proses yang benar yang ini. Nah, proses itu tentunya meliputi pre-merge. Jadi pre-merge itu di dalamnya harus ada portfolio yang sama dulu dinikan, dibuka dulu dinikan, sehingga perlu diantaranya sebelum pre-merge itu ada openness, saling terbuka, transparan, kemudian juga harus ada trust dinikan, saling terbuka, karena memang beda aslinya. Ini bukan mohon dijauhkan isu-isu yang tidak sehat, tidak sedap lah bahasa saya di sekitaran proses merge ini kan isunya tidak sedap ini. Ada yang memberi kesan seolah-olah ada perguruan tinggi Telkom sebagai ini sangat arogan dan sangat sombong. Terus kemudian ada perguruan tinggi yang sangat progresif pengen itu mohon dijauhkan itu. Karena ini niatnya mulia gitu. Jadi jangan dikotori oleh hal-hal yang tidak benar gitu. Kalau niat mulia itu ya mari kita jalankan dengan baik. Jadi ada pre-merge. Pre-merge itu kapan waktunya dinikan? Ya mari tergantung semuanya. Kalau saya ditanya misalkan kapan merge itu harus terjadi, tahun ini, bulan apa, apakah tahun depan, bulan apa, dan seterusnya, tergantung. Saya nggak akan jawab kapan, tergantung. Kalau tahun ini atau bulan ini semua siap, mau tidak tidur 100 jam sehari gitu, itu jadi tahun. Bulan ini insya Allah jadi. Tetapi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, semuanya masih saya melihat santai-santai, tidak ada usaha yang sangat nyata untuk ini. Jangankan tahun depan, 5 tahun lagi itu sudah masih omong kosong gitu. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau dinyatakan siap, IT Telkom sendiri belum cukup siap. Meskipun kita bekerja keras untuk ke sana. Bekerja kerasnya itu ya diantaranya
memastikan izin prodi tidak bermasalah, laporan SPT kita tidak bermasalah, seluruh prodi harus terakreditasi dulu. Nah itu kan hal yang tidak ringan, itu bukan tidak bisa sulapan gitu. Termasuk kalau kita, karena salah satu aspek tujuan merge itu adalah tadi world class. World class itu mensyaratkan dosen-dosen itu punya talenta yang sangat tinggi. Talenta itu diekspresikan dalam level pendidikan yang tinggi, doktor. Jumlah doktor 40%. Sekarang IT Telkom itu yang paling tinggi, itu pun masih di bawah 8%. 8% ke 40% itu tidak bisa sulapan. Kita tidak mungkin beli gelar doktor di Jakarta atau di mana, nggak boleh itu dinikan proses ini perlu waktu 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Nah mari kita definisikan proses ini dengan baik dulu. Kalaupun itu nggak bisa dilakukan sekarang, setidaknya kita sudah tahu persis track kita kemana. Termasuk tadi saya sudah sampaikan sedikit adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi, harus kita definisikan dulu. Jangan sampai nanti kita terkaget-kaget begitu jadi ini ternyata ada yang menggugat dan seterusnya, atau kualitas secara ini turun drastis. Itu yang nggak boleh terjadi di ini kan, karena proses ini adalah proses yang bagus. Transformasi adalah niatnya mulia, maka dilakukan juga caranya dengan cara-cara yang bagus juga. Jadi begitu. Terlalu dini kalau saya harus menjawab secara teknis atau secara seperti apa dampak. Yang pasti semuanya akan damai. Justru concern saya adalah untuk mengurangi risiko dari semua dampak itu. Karena menjadi relatif sekali dampak biaya kuliah. Misalkan kayak kita bicara dampak biaya kuliah aja ya. Biaya kuliah sekarang mahal atau tidak? Itu relatif. Relatif itu terhadap outcome yang diinginkan. Kalau reputasi institusi ini sangat tinggi, biaya kuliah sekarang mungkin menjadi tidak berarti. Kalau kita bandingkan lah perguruan tinggi kita dengan sekelas yang world class ya, Nanjang, sekelas mana ya lagi yang di Malaysia, MMU, kemudian kalau yang lebih ekstrim lagi dengan Cambridge, Oxford, Harvard, Yale dan seterusnya. Biaya kuliah kita itu hanya seujung jari kuku, terlalu rendah lalu itu. Tetapi masalahnya kualitas kita juga masih seujung kukunya mereka gitu. Jadi kan jadi relatif itu. Sehingga kalau dibilang dampak itu pasti ada, saya bilang ada. Tapi seberapa besar dampaknya itu menjadi sama. Kalau bicara ini dulu kita free. STT Telkom waktu dibuka itu semua gratis. Malah dibayar kan, mahasiswa dapat tingkatan dinas. Kemudian begitu bayar, orang dinaikkan, relatif lagi, naik lagi, relatif lagi, dan seterusnya. Jadi itu sangat-sangat relatif. Nah tapi tentunya adalah justru maksud dari ininya adalah secara makro itu kita tidak boleh bergantung kepada tuition fee. Kalau yang dimaksud biaya itu biaya kuliah, itu artinya tuition fee. Sekarang ini lagi-lagi di Telkom yang paling bagus secara proporsional sudah di bawah 90% tuition fee-nya. Itu Poltek, kemudian IM Telkom, Sisi Telkom itu masih di atas 90% tuition fee-nya. Tapi itu yang harus kita arahkan menuju ke 50%. Jadi mohon dipahami 50% itu bukan berarti terjadi penurunan uang kuliah, tidak. Yang terjadi adalah penaikan size dan kualitas. Tanpa misalkan harus terjadi, kalau kualitasnya naik secara deret ukur gitu, misalkan secara eksponensial sangat tinggi, bukan berarti biaya kuliahnya juga harus naik secara, sehingga biaya kuliah naik tapi mungkin lebih landai. Itu artinya apa? Apakah kenaikan? Penurunan secara relatif. Meskipun sama-sama naik, tapi yang diperoleh kan. Jadi kalau nanti Anda di sini kualitasnya tinggi, kemudian Anda langsung lulus di sini, bisa kerja di Amerika, gajinya sekian $, rasanya terlalu kecil loh uang kuliah yang sekarang gitu. Tapi kalau sekarang dengan kualitas katakanlah yang pas-pasan, Anda sudah lulus, kemudian nyari kerjaan susah, gajinya juga kecil, UMR, itu yang nggak pantas. Itu yang nggak pantas itu. Jadi menjadi relatif, nggak boleh kita membandingkan secara sempit gitu. Oke, nah, itu tadi bagian dari yang saya sampaikan, bagaimana kita menghindari risiko-risiko seperti itu.
Justru itu sebelum proses itu pre-merge itu semua harus diidentifikasi, risiko itu diidentifikasi. Setelah itu exitnya atau solve-nya seperti apa. Kita nggak menginginkan nanti energi kita habis untuk menyelesaikan hal seperti itu. Jadi sudah harus diantisipasi dari awal. Masalah itu menjadi masalah yang tidak makro, menjadi harus masalah minor, gitu, tidak major. Gitu. Karena masalah yang major adalah mewujudkan visi world class. Itu jauh lebih major. Tapi kalau energi kita, resource kita habis untuk ngurusin tadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi nanti salah gitu persepsinya. Jadi kalau lagi-lagi saya selalu katakan dalam posisi saat ini kebetulan tanggal 11 Mei ini saya bicara ini 11 Mei saya katakan IT Telkom belum siap, dan saya juga berkali katakan selama belum siap dan belum cukup realistis untuk ke sana, saya sebagai rektor dan ketua senat belum akan membubuhkan tanda tangan persetujuan untuk Mas, banyak sekali. Jadi ya tadi kan yang sudah ditanyakan kan dampak finansial itu tidak hanya urusan SPP mahasiswa, gaji pegawai. Ini kan 4 institusi digabung, apakah standar gaji ke-4 institusi sudah sama? Kalau digabung apa nggak menjadi dampak? Nah itu harus diselesaikan pre-dudis, softnya seperti apa. Kemudian dampak legal tadi, izin prodi, karena begitu ini harus dialihkan semua. Prodi yang tadinya di bawah IT Telkom atau di bawah Poltek nanti akan sama-sama di bawah Telkom University. Ini softnya seperti apa gitu. Kemudian dampak yang berhubungan dengan akademik, nilai-nilai dini kan, dari standar nilai dini yang sekarang di dalam kita standarisasi, nanti begitu gabung bisa beda. Terus dampak sosial, urusan kecil sederhana seragam aja. Mahasiswa IT Telkom dan Poltek Telkom kebetulan seragam, sementara 2 institusi yang lain tidak seragam. Itu harus kita antisipasi. Mana akhirnya? Apakah nanti jadinya seragam separuh-separuh? Kan nggak begitu gitu, tidak di rata-rata gitu. Yang satu seragam di atasnya, yang satu seragam di bawahnya gitu, kan nggak begitu solusinya kan. Nah itu hal-hal yang sangat sederhana yang ini. Belum lagi dampak digital. Dampak digital itu data-data yang ada di ini kan harus di merge dengan kalau data ini sistemnya sudah siap semua sebenarnya tinggal gampang. Jangan sampai nanti perlu protokol yang panjang gitu, karena ini sudah satu. Kalau nggak bisa di merge, nggak bisa. Merge itu hanya bicara masing-masing tetap jalan, efektifnessnya nggak kena, efisiensinya nggak jalan. Karena merge itu 2 itu kata kuncinya, ya 2 itu harus didapat. Kalau nggak didapat untuk apa repot-repot harus merge itu. Pada prinsipnya yang harus disatukan tidak hanya budaya. Tadi sudah saya sebutkan banyak sekali parameter yang harus kita satukan dalam tanda kutip ya. Satukan itu tidak harus sama. Setidaknya kalau kita sepakat untuk berbeda itu adalah penyatuan. Tetapi memang salah satu yang paling mendapatkan porsi ini adalah budaya. Dan budaya itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ditarget sekian hari, sekian bulan. Tapi proses ke sana harus jalan terus. Nah, salah satu yang paling gampang ya handshaking bahasa saya. Handshaking itu selama ini di atas di pimpinan mungkin sudah terjadi. Tapi apakah di mahasiswa sudah terjadi? Di pegawai sudah terjadi dan seterusnya. Nah, artinya kegiatan-kegiatan bersama itu harus didorong gitu. Kejadian beberapa waktu yang lalu tawuran itu jadi pukulan yang sangat tidak konstruktif bagi proses merge ini kan. Jadi gimana mungkin gitu itu terjadi di kampus yang mau di merge gitu ini. Itu hal-hal yang sangat-sangat sederhana ini kan. Dan syarat kuncinya ya tadi lagi-lagi adalah kita perlu open, perlu trust. Harus ada kejujuran, nggak boleh ini hanya di permukaan seolah-olah baik ini kan, di bawahnya masih saling ini. Ego itu harus diturunkan. Saya kebetulan termasuk orang yang sangat egaliter, sangat ini karena saya 10 tahun ngajar sebagai dosen LB di IM Telkom. Kemudian saya pendirinya Poltek. Dan sekarang saya di IT Telkom. Jadi nggak mungkin saya punya perasaan akan menghancurkan atau ini Poltek, nggak rela saya Poltek hancur atau mati. Saya juga nggak rela IM Telkom hancur. Jadi yang harus dilakukan tadi openness itu yang saya maksudkan. Ya,
saya sendiri selalu berharap bahwa proses ini dibentuk dengan proses yang sangat baik, kemudian dikelola bersama-sama dengan sangat berkualitas dan melibatkan sebanyak-banyaknya seluruh entitas yang ada, mulai dari pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, bahkan sampai yang indirect seperti cleaning service, tukang parkir, semua bergairah gitu. Tidak seperti sekarang ini seolah-olah jadi miliknya elit politik aja di atas gitu. Nggak boleh terjadi seperti itu. MERS itu harus menjadi perhatian kita semua. Itu akan menjadi, saya sangat yakin kalau itu yang terjadi, institusi ini akan tumbuh dengan pesat. Cita-cita menjadikan Telkom University menjadi world class, itu insya Allah jadi kenyataan. Itu tadi.